Saya hamba Allah. Alhamdulillah. Banyak sekarang hamba jabatan, banyak sekarang hamba seragam, banyak sekarang hamba atasan, banyak sekarang hamba dunia. Untung tak datang surat, mohon maaf Ustaz, saya hamba setan, menyembah jin, menyembah setan. Kita sedang sholat berjamaah di masjid, waktu bersamaan di musola sebelah juga sholat berjamaah, tapi suara mikrofon toanya besar sekali hingga bacaan kita jadi terganggu. Bukankah makai toa tersebut untuk azan iqamat terakhir saja? Bagaimana sebaiknya Pak Ustadz? Sedangkan dibuat kuat pun masih belum datang juga jemaah, apalagi lah tak dibuat sama sekali. Jadi tentang masalah suara itu zaman sekarang gunanya untuk syiar bahwa masih ada orang Islam, bahwa masih ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Assalatu wassalamu alaik. Saya tengok tadi jam setengah 12, zuhur jam 12.30, sejam sebelum azan Jumat di Panipahan sudah terdengar suara tarhib, suara azan, suara khutbah, suara imam. Ini gunanya untuk syiar. Adapun orang yang terganggu, tidak ada yang terganggu dengan bacaan Quran, tak ada orang terganggu dengan bacaan zikir. Yang terganggu dengan bacaan Quran itu berarti aku tak ada nyebut. Yang terganggu dengan bacaan zikir berarti aku tak ada nyebut. Saya sampai sekarang, sampai malam tadi, tidak boleh berhenti suara mengaji di kamar. Beli speaker, masukkan flash disk, ngaji tiap hari. Tak boleh berhenti, tak boleh stop. Untuk menjaga anak kecil di rumah, ngaji terus. Jangan sampai siap bapak ibu di rumahnya suara ngaji terus. Oh, tak siap nih. Siap di rumahnya suara ngaji terus. Jangan lagi nanti saya pulang, saya lewat. Jangan. CD lagu campakkan ke laut biar dimakan ikan paus. Jangan dicampakkan jadi sampah, dibakar. Islam ini agama yang bersih. Plastik-plastik itu kalau kita campakkan ke laut, itu 100 tahun tak akan hancur. Ambil plastik-plastik itu semua, kumpulkan, bawa ke darat, bakar. Itu kura-kura yang ada di laut, penyu, dia kalau menengok plastik, menetes air liur dia, disangkanya itu ubur-ubur. Begitu ditelannya, rupanya plastik. Itu juga makhluk Allah. Jangan buang plastik ke laut. Plastik mesti kita bakar di darat. Ada sekarang yang bisa merubah plastik jadi batu bata, bagus. Tapi kalau belum bisa, jangan buang sampah ke laut. Walaupun laut luas, tapi ada makhluk Allah yang teraniaya, terzolimi. Ajaran agama Islam, at-tahuru syatrul iman, suci kebersihan itu sebagian dari iman. Bagaimana hukumnya kalau ada orang tua belum akikahkan anaknya sampai dewasa? Akikah itu hukumnya sunat muakkad, bukan wajib. Kalau sunat muakkad tidak terlaksana, maka orang tua tidak dihukumi meninggalkan kewajiban. Akikah itu dilaksanakan hari ke-7. Tak bisa hari ke-7, hari ke-14. Tak bisa hari ke-14, hari ke-21. Tak bisa 21, tak usah tengok kalender lagi. Setahun, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Lalu kemudian kalau ini sekarang, mohon maaf, pegawai Bang Rio Kepri ini ada yang mau akikah, boleh. Boleh hukumnya akikah setelah dewasa, kata Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Akikah saja, balik dari sini, potong kambing, akikah, makan siang sama. Jangan minta ayun pakai marhaban.
cukur pula. Mana yang harus didulukan? Berkurban, mengakikahkan anak, mengakikahkan diri sendiri. Inilah masalahnya kalau beban banyak, duit tak ada. Kalau duit ada, selesai ini. Ini 2.600.000 untuk kurban, ini 2.600.000 untuk akikah anak aku, ini 2.600.000 untuk akikah aku, kan selesai. Tak perlu ditanya. Ini mana yang lebih dulu? Dulukan kurban. Karena kurban itu tanggung jawab kita untuk diri kita sendiri. Ini 2.600.000 itu aku kurban. Habis kurban ini ternyata ada duit dikasih Allah, maka akikahkan anak. Karena anak itu tanggung jawab kita terhadap anak kita. Setelah itu ada lagi duit, baru akikah untuk diri kita sendiri. Karena sebetulnya akikah kita itu tanggung jawab ayah kita. Tapi karena ayah kita dulu tak berduit, dia pula udah meninggal, kita boleh mengakikahkan diri kita sendiri. Jelas? Insya Allah ceramah saya selama ini jelas. Yang mengatakan tak jelas itu paketnya tak ada. Panitia kurban boleh tak dikasih sebagian daging kurban? Tidak boleh menjadikan daging kurban sebagai upah. Sebagai hadiah boleh, sebagai upah tak boleh. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah itu dapat alhamdulillah, tak dapat tak apa-apa. Tapi kalau upah wajib ada. Ini pisau nih kalau sampai tak ada, habis ke leher sapi ini, ke leher kau nanti. Maka tukang potong sama tukang kulit, tukang potong sama tukang kulit itu berat kerjanya, itu tak bisa hadiah. Dia mesti dikasih upah. Diambil kupon, dikasihkan sebagai upah, haram hukumnya. Lalu dari mana upah tukang potong dengan tukang kulit diambil? Maka dilebihkan. Jadi kalau kambing, kalau harga kurban 2,6, lebihkan 2,7. Yang 100 itu untuk apa? Biaya survei, biaya jaga malam, biaya motong. Nah, maka dikasih. Bapak tukang potong tuh tanya dia baik-baik, Pak, kau biasa kalau motong satu kepala berapa? Tak usah lah Pak, jangan gitu. Sekarang kau bilang tahu, nanti kasih kepala kami kau potong. Saya biasa 50. Berapa ekor sapi? 5 ekor. Kasih dia 250. Tapi untuk yang relawan-relawan ini dari awal kasih tahu, relawan kalian ini lillahi ta'ala. Nanti kalau kebetulan dapat berlebih, syukur, rupanya dikasih. Ini satu kupon kau sebagai masyarakat, ini setengah kupon karena tak cukup daging ini sebagai relawan. Tak apa-apa, kami pun tak apa-apa. Tak apa-apa, tak apa. Tengok rumah makan sumpah orang ini. Jadi kalau tak siap, bagus tak usah. Relawan-relawan kalau kalian tak siap, bagus tak usah. Pahala tak dapat, dosa pasti dapat. Nah, ini tentang masalah. Bagaimana dengan kulitnya? Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Lalu kalau karena Ustaz bilang kulit tak boleh dijual, dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke kresek. 2 hari bau bangkai kampung nih. Karena semua orang membuang kulitnya, tak ada pandai mengolah. Mubazir. Jadi kalau gitu bagaimana? Cari yang pandai mengolah kulit. Hubungi www.jange.com. Lain yang ku bisa mengolah jange kok. Bisa Pak, bisa kami. Bara cie kok. 100.000. 10 sapi berapa? 1 juta. Dapat duit 1 juta. Tidak boleh dipakai untuk operasional, tak boleh dipakai untuk upah. Serahkan kepada fakir miskin. Habis. Adapun untuk operasional, lebihkan. Maka pada akadnya, iko ambo bayar 2,7 untuk kurban ambo sekaligus biaya operasional. Karena sapi tak mungkin langsung dibawa ke Pekanbaru langsung potong, menginap dulu semalam. Ada tukang jaga malamnya. Dia minum kopi. Kalau tidak sapi itu hilang. Dari mana duitnya? Itulah dari biaya operasional tadi. Jadi kalau berlebih duitnya,
maka dihabiskan. Kami tak mau makan duit nih Pak Ustadz, kami pun banyak duit, serahkan ke masjid. Tapi kalau tidak begitu akadnya, duit yang lebih itu mesti dibalikkan, karena itu hak mereka masing-masing. Jelas? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya ada yang mencat, menghitam, karena dia sama macam inai yang masuk ke kuku. Ibu kalau pakai inai, orang Melayu disebut inai, daun pacar, ditumbuk dipasang, habis itu kuku berubah jadi merah, habis itu berwuduk, wuduknya masuk tak ke kuku? Tapi kalau pakai kutek, apa namanya? Kalau kutek tak masuk. Cat rambut itu macam inai atau macam kutek? Macam inai. Bukan dia rambut ni satu-satu ditutupnya sehingga tak masuk air. Dia masuk ke dalam rambut, bukan di luar rambut. Jadi kalau ada orang mengecat rambut, waktu dia mandi, airnya masuk ke rambut, bukan terhalang karena cat itu. Kecuali dicatnya pakai cat, sehingga waktu dia mandi, tak masuk air itu ke rambut, tak sah mandinya. Kalau tak sah mandi besarnya, maka tak sah sholatnya. Itu tentang hukum mengecat. Tapi tak disebutkannya di sini apakah yang ngecat rambut itu laki-laki atau perempuan. Tapi saya yakin ini laki-laki. Karena kalau perempuan, tak boleh rambut dia ditengok laki-laki yang tak mahram. Saya Pak Ustadz perempuan, bolehkah saya cat rambut saya? Yang menengok rambutmu kan suamimu. Kalau yang menengok itu suami dia boleh. Tapi kalau yang menengok suami orang, haram. Dicatnya rambutnya karena dia takut suaminya menengok dia tua. Biar nampak muda, dicatnya rambutnya. Boleh hukumnya. Mubah, tak apa-apa. Tapi yang menengoknya cuma suami dia, bukan suami orang. Perempuan tidak boleh ditengok laki-laki tak mahram, kecuali wajah dan tapak tangan. Wajah sama tapak tangan boleh. Yang dimaksud dengan tapak tangan, zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh. Ini boleh, ini boleh. Makanya lengan ibu sampai kemari. Kalau ada ibu yang membuat baju sampai kemari, tak apa-apa juga. Ada pernah saya tengok perempuan sampai kemari baju. Dianggapnya tapak tangan itu ini saja. Zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh. Apabila seorang ayah belum diakikahkan orang tuanya, apabila seorang ayah belum diakikahkan orang tuanya, apakah boleh dia mengakikahkan anaknya tersebut? Boleh mengakikahkan setelah dewasa. Baca buku 37 masalah populer di pembahasan akikah setelah dewasa. Aqa'an nafsihi ba'nama bu'isa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya setelah dia jadi nabi. Kita boleh mengakikahkan diri sendiri kalau ada duit, dan bapak ibu boleh mengakikahkan anak yang sudah lewat. Tapi yang belum punya anak, nanti diagak-agak hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Saya punya adik wanita mengalami pelecehan dilakukan oleh abang ipar. Dalam situasi seperti ini, kami memutus silaturahim dengan ipar itu. Dan saudara kandung saya tahu haram hukumnya memutus silaturahim, tapi tak bisa memaafkan dia. Saya langsung depresi dan trauma. Boleh saya minta solusinya Pak Ustadz? Orang yang melakukan pelecehan seksual ini kan ipar. Kau putus silaturahim dengan dia, adikmu ikut sekali, berarti kau rugi 2 kali. Udah adik kau dilecehkannya, sekarang kakak ipar kau pula silaturahim. Jadi cocoknya macam mana? Laporkan dia ini ke polisi, kasus pelecehan seksual. Yang paling berat di penjara itu bukan pecandu narkoba, bukan pembunuh. Kalau masuk penjara karena membunuh segan orang. Tapi kalau karena pelecehan seksual, habis barang itu jadi asbak. Rokok polisi saya cucuk aja. Jadi jangan kau putus silaturahim. Kau kuatkan mental kakakmu. Kak, laki kau ini setan kak. Jadi kita serahkan dia ke polisi.
Adikmu kau jaga, bangkitkan semangatnya. Kakakmu kau jaga. Si kriminal ini masukkan dia ke penjara, sekolahkan dia dulu. Nanti setelah keluar, kalau dia tobat, mau kakak kau menerima, lanjut. Kalau kakak kau tak mau, aku tak mau dengan penjahat, sedang adikku kandung pula diginikannya, aku tak mau. Berarti jaga anak-anaknya. Nah ini jangan diputus silaturahim, rugi 2 kali. Ada anak berumur 4 tahun, ayahnya meninggal. Sampai saat ini dia selalu mencari ayahnya. Anak tersebut ada di tengah-tengah kita. Apa yang harus kami lakukan agar anak tersebut tidak lagi mencari ayahnya yang setelah meninggal? Bawa dia ziarah ke makam ayahnya. Apa dalilnya? Nabi dibawa oleh Aminah berziarah ke makam Abdullah. Ditunjukkan dia bahwa ayahmu sudah meninggal. Di dalam ini dia, Allah akan membukakan pintu hatinya. Dia tahu bahwa sudah meninggal. Jangan dibohongi. Ayah di mana, Ma? Ayah pergi, ntar lagi pulang. Itu namanya prank. Anak jangan di-prank. Bawa dia ziarah. Ini makam ayahmu, dia sudah meninggal. Bacakan doa ya, Nak. Diangkatkannya tangan, menangis dia, tahu dia yang sudah meninggal. Kau mesti jadi anak yang baik, nasihati, dia lebih baik. Jangan bohongi anak. Ketika suami mau ke masjid, biasanya memberi salam kepada istri. Bahkan istri cium tangan suami. Riwayat ada menyebut bahwa pada zaman Rasulullah ketika mau ke masjid, malah Nabi mencium pipi. Tidak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Nabi mencium pipi, tapi kau tak sama macam Nabi. Maka tak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Kaifa nata'amal ma'as sunnah? Bagaimana berinteraksi dengan sunnah? Kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Al-Jam'u bainal ahadis. Tentukan satu tema, lalu kumpulkan banyak hadis, barulah diambil satu hukum. Tentang masalah menyentuh perempuan yang tak mahram setelah berwudu, menurut mazhab Syafi'i bersentuh kulit batal. Menurut mazhab Hanafi bersentuh kulit tak batal, karena makna lamastumun nisa bukan sentuh kulit. Maaf beribu maaf, maksudnya jima baru batal. Menurut mazhab Maliki bersentuh kalau tak bernafsu tak batal, tapi kalau nafsu batal. Saya tak menyalahkan Maliki. Kalau saya nyalahkan Maliki, berarti saya nyalahkan guru saya. Semua guru saya di Maroko mazhabnya Maliki. Tapi saya tidak mengamalkan mazhab Maliki, saya mengamalkan mazhab Syafi'i. Makanya kalau saya bersentuhan dengan perempuan, dulu waktu di kampus ambil wudhu dari asrama, berangkat beli tiket itu biasanya keluarkan duit, pegang. Dipegangnya ujung jadi batal, walaupun tak nafsu. Kenapa Ustadz lebih memilih mazhab Syafi'i? Lebih selamat. Mazhab Syafi'i itu lebih selamat. Maksud Ustadz lebih selamat? Gini, tersentuh saya dengan perempuan di halte bis waktu kuliah. Habis itu sholat saya di kampus. Allahu Akbar. Datang setan berbisik, kau tadi nafsu. Tidak, saya bilang. Kalau saya sudah berwudu, setan tak bisa ngoda, karena saya sudah wudu. Tapi kalau saya tak wudu, kau tadi nafsu. Tidak, saya bilang. Ada sikit. Itulah maka mazhab Syafi'i itu lebih selamat, ihtiyatnya lebih tinggi, lebih hati-hati dalam masalah imsak. Itu ada dalam mazhab Syafi'i menunggu 50 ayat. Yang sekarang di Pekanbaru 10 menit. Kalau mazhab Maliki tidak ada. Di situ azan baru berhenti. Masih tersangkut-sangkut daging di mulut. Kalau mazhab Syafi'i bersih. Jadi saya bukan pilih-pilih mazhab, tapi memang mazhab Syafi'i ini lebih aslam, lebih selamat. Walaupun Imam Malik itu guru Imam Syafi'i. Jadi tentang masalah ini saya pegang mazhab Syafi'i. Apalagi tempat kita ada air sungai Siak, apa saya salah payah. Wudu, sentuh sikit wudu. Apakah ayah tiri wajib menafkahi anak tiri? Ada yang bilang wajib tuh. Misalnya kalian anak lajang menikah dengan janda, perempuan ini punya anak dari pernikahannya yang dulu. Siapa yang mengasih nafkah anak ini? Ayahnya.
ayahnya yang ngasih nafkah. Hak asuhnya siapa? Hak asuhnya kalau anak ini belum akil balik biasanya ke ibunya, tapi nafkahnya tetap dikasih oleh ayah. Jadi ayah dia yang ngasih nafkah. Tapi walaupun begitu, kalau kau tengok anak tirimu itu tak makan, kau kasihlah makan. Udah tak makan. Ya aku tak makan, cari ayah kau. Sedangkan anjing haus saja kita kasih minum, apalagi lah pula udahlah maknya kau nikahi anaknya, apalagi ini kau kan dapat bonus nih 3 in 1, nikah 1 dapat 3. Itu. Tapi aslinya nafkahnya wajib adalah dari ayahnya. Tapi kalau kalian mau mengasih, bagus, bernilai sedekah. Baik. Ada orang dia memang ayah tiri saya Pak Ustaz, tapi macam ayah kandung. Bagus, baik, mengalir amal jariah. Saya seorang mualaf, apakah boleh saya mendoakan orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Maka nastighfaru Ibrahimu illa an mau'idati wa'adaha iyyah. Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya Azar tak Islam karena memang itu janji dia, nanti ku doakan kau ya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika udah jelas bahwa ayahnya itu tidak beriman, maka dia pun melepaskan diri. Tapi ayah kami Pak Ustaz, cara mendoakan orang tua kalau dia masih hidup, doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kasih hidayah ayahku, kasih hidayah emakku, karena dia belum dapat hidayah ya Allah. Kalau masih hidup, kalau udah meninggal dunia, ya Allah ini hambamu, kuserahkan dia padamu. Tak boleh kita mintakan ampunnya berdasarkan ayat tadi. Karena Nabi Ibrahim berjanji, inni sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan mintakan ampun engkau kepada Allah. Ternyata tak beriman dia, maka Allah murka, tak boleh. Doanya, kuserahkan orang tuaku ini kepada engkau ya Allah. Sama macam doa Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau kau azab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau kau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha pengasih dan penyayang. Jadi pendek aja, kuserahkan ini kepada engkau ya Allah. Bagaimana kalau kita ikut kurban tapi tidak di wilayah rumah kita dan bukan pula di kampung kita, tapi mencari masjid lain yang proses kurbannya sesuai sunnah? Tidak boleh membawa daging kurban lebih dari jarak qasar salat. Jarak qasar salat 89 km, al-fiqhul islami wa adillatu. Jadi membawa daging kurban dari sini ke Tugu Talang, berarti udah lewat qasar salat. Kenapa dibolehkan kurban ini? Karena menurut prediksi kita Pekanbaru ini rata-rata radius nih sudah. Karena saya sendiri menanya ke masjid tempat saya, Pak Ketua Masjid, sudah berapa sapi kita? Ada 2 ekor. Cukup itu. Karena udah bagi setengah kilo, 1 kilo cukup. Ketua masjidnya saya sendiri. Artinya komunikasi tetap dijaga. Yang mau mengalihkan kurbannya ke daerah lain, tanya ketua masjid. Pak Ketua Masjid, berapa kurban kita? Ada 1 sapi. Mohon izin Pak Ketua, saya tahun ini mau kurban untuk talang mama. Jangan talang mama sini. Tadi kata Ustaz Somad. Kalau Ustaz Somad, ya tak apa-apa. Kalau kebetulan dia ini viewer saya, tapi kalau hater saya, sesat dia tuh. Oleh sebab itu maka ini kurban komunikasi supaya kita tidak dituduh aliran sesat dan lain sebagainya. Rasulullah sangat benci pada sahabat yang berbohong, walaupun itu hanya candaan, prank. Tapi kenapa ketika sahabat Nabi Ukasyah melakukan kebohongan, tidak memarahinya, berkata, dengarlah kamu sekalian, sekiranya kamu hendak menjadi lusa orang ini. Pertanyaannya, apakah karena kecintaan kita kepada Nabi kita bisa berbohong walaupun prank karena sahabat Nabi melakukan kebohong? Tidak ada sahabat Nabi yang pernah berbohong. Jadi kalau ada cerita-cerita, maka kita mesti cek and recheck. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduk dari neraka. Saya kasih 3 contoh perbuatan sahabat yang disangka orang berdusta padahal bukan dusta.
Pertama, Nabi masuk ke rumah sahabat, ketok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Enggak, dia enggak jawab. Assalamualaikum 3 kali, baru dia jawab, Waalaikumsalam. Buka pintu, kata Nabi, dari tadi kamu ada di situ? Ada. Kenapa enggak jawab dari pertama? Aku mau dapat doamu 3 kali ya Rasulullah. Pertanyaannya, apakah sahabat yang ada di balik pintu itu pembohong? Tidak. Dia mau dapat doa Nabi 3 kali, berarti doanya 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dia buka pintu. Idza sta'zana ahadukum salasan. Kalau kamu minta izin salam 3 kali, falam yu'zan, tidak diizinkan, falyarji, maka pulanglah. Contoh kedua, datang tamu. Datang tamu, dia bilang ke istrinya, matikan lampu. Matikan lampu, istrinya masak, begitu masakan datang, masakan ini cuma cukup untuk tamu saja. Karena makanan anaknya, dia sendiri tak ada makan. Diletakkan di ruang tamu, habis itu matikan lampu, lalu dia pura-pura bunyi makan. Besoknya datang menghadap Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Adhakallah, Allah menurunkan rahmat soni'akuma, perbuatan kamu berdua tadi malam. Kelihatannya seperti bohong, pura-pura makan, padahal dia sedang memuliakan tamu. Yang ketiga adalah bahwa perbuatan bohong dalam tanda kutip dibenarkan dalam 3 hal. Yang pertama, ketika kita perang, bukan prank, kita sedang perang, tiba-tiba saya masuk ke rumah bapak, ini musuh orang kafir mau membunuh Abdul Somad, saya masuk ke rumah, masuk ke bawah tempat tidur, lalu kemudian datang musuh bawa pedang, ada Abdul Somad di sini. Bapak menjawab, Abdul Somad tidak ada di sini. Akhirnya mereka pergi. Apakah bapak waktu itu bohong? Tidak, karena bapak kan bilang Abdul Somad nggak ada di sini. Dia ada di bawah tempat tidur. Itu namanya khid'ah. Al-harbu khid'ah. Yang kedua adalah mendamaikan orang yang berdua sedang kelahi. Ini ada si A, kelahi sama si B, saya si C. Si A datang, memang si B itu kurang ngajar. Tiba-tiba si B datang. Tadi si A datang ke sini kan, ceritakan aku kan, 1 kali pun dia nggak ada yang ceritakan kamu. Apakah saya bohong? Tidak. Dia memang tidak ada 1 kali, berkali-kali dia menceritakan. Tapi kalau saya ceritakan, orang ini bisa kelahi untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Yang kedua adalah menyenangkan ibu. Pulang bapak dari Surabaya bawa batik, ibu tugas keluar kota Surabaya, pulang ke bau-bau bawa batik. Lalu kemudian kata ibu, papa, gimana batiknya, cantik enggak? Kata bapak, seumur hidup aku belum pernah melihat batik seperti ini. Kata si ibu, padahal menurut bapak jeleknya. Paham? Ustadz dulu pernah belajar nyantri di pesantren mana? Saya mau masuk SD tak diterima karena tangan kanan tak bisa memegang telinga kiri. Akhirnya masuk ke madrasah. Masuk madrasah sampai kelas 3. Habis itu pindah ke pesantren Darul Ulum namanya, dibangun oleh Bupati Abdul Manan Simatupang. Setelah itu masuk SD Al-Wasliyah. Jadi SD saya 3, An-Najah, Darul Ulum, Al-Wasliyah. Habis itu masuk madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah Muallimin. Habis itu masuk pondok pesantren Darul Arafah. Waktu itu santrinya 1.800. Sholatnya macam sholat Jumat, makannya ngantri panjang. Habis itu masuk ke madrasah Muallimin Al-Wasliyah lagi. Habis itu saya tak sekolah 5 bulan. Menurut saya tak ada gunanya sekolah, buang-buang waktu, buang-buang duit. Saya mau minta belikan mobil kol diesel, beli ikan asin, jual ikan asin. Kata orang tua saya tetap sekolah. Akhirnya saya tamat madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu tahun 96.
masuk ke UIN Suska IAIN waktu itu 96, 98 ke Mesir, tamat 2002, 2003 Universiti Kebangsaan Malaysia, 2004 Darul Hadis Maroko, tamat 2006, 2007, 2008 pulang Pekanbaru, habis itu ke Sudan ikut Ustadz Zulhendri Rais Dewan Syariah, lalu kemudian munaqasah sidang S3 2019 Desember. Setelah itu Februari 2020 visiting profesor tamu Universiti Islam Brunei Darussalam, kontrak 2 tahun sampai 2000. Sekarang tak bisa masuk karena corona. Dah lengkap.